Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Coke Andriano dengan NIM 31211032 dari kelas TI 21A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Ini merupakan tugas ulangan akhir semester dengan dosen pengampu yaitu adalah Bapak Sugeng Budi Raharjo, STMM. Adapun topik pembahasan kita pada video ini adalah terdapat 5 teori. Teori yang pertama adalah seni mempengaruhi dan membujuk. Teori kedua adalah 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Teori ketiga adalah bottom line dan blueprint. Teori keempat adalah organize your talk in 7 easy stage. Dan yang teori kelima adalah delivering your introduction. Video ini akan memiliki alur, yaitu materi, praktek dengan dialog antara project manager dengan owner, lalu resume. Kita langsung masuk saja ke teori yang pertama, yaitu adalah seni mempengaruhi dan membujuk. Terdapat 3 hal penting yang harus dipahami, yaitu adalah ethos, pathos, dan logos. Ethos adalah tentang kredibilitas dan karakter seseorang. Pathos adalah tentang menarik emosi audiens. Dan logos adalah tentang penggunaan logika dan alasan. Berikut merupakan praktik dari teori tersebut. Pencarian yang sangat cepat dibandingkan harus cari data pasien satu persatu di ruang rekam medis. Penjelasannya bagus. Kira-kira berapa lama dan biaya yang dibutuhkan untuk proyek? Dari scan tersebut, kita dapat melihat bahwa project manager telah mempraktikkan teori yang diajarkan, yaitu dengan berhasil menarik emosi dari owner dengan membuat owner tertarik terhadap presentasi yang disajikan oleh project manager, di mana hal tersebut merupakan pengaplikasian dari pathos, yaitu menarik emosi audiens. Saat ini dunia medis telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Digitalisasi menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Nah, kami sebagai perusahaan teknologi yang bergerak pada bidang software telah dipercaya selama bertahun-tahun untuk membuat sebuah aplikasi terkait sistem informasi rekam medis ini oleh berbagai rumah sakit. Jadi, kami sangat kompeten untuk membuat aplikasi sistem informasi rekam medis ini. Sedangkan pada video ini ditunjukkan terkait ethos dan logos secara bersamaan, yaitu di mana project manager memiliki kredibilitas di bidang dunia teknologi, khususnya software. Hal tersebut juga menyebabkan project manager sudah bertahun-tahun dipercaya untuk membuat aplikasi sistem informasi rekam medis oleh banyak rumah sakit. Dan itu menunjukkan tentang penggunaan logika serta alasan yang jelas agar mempercayai project ini pada sang project manager. Selanjutnya teori yang kedua, yaitu adalah 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Yang pertama adalah bangun kredibilitas. Di sini adalah tentang bagaimana kita dapat membangun kepercayaan yang didapatkan oleh orang lain kepada kita akibat dari kemampuan yang kita miliki. Berikut adalah videonya. Nah, kami sebagai perusahaan teknologi yang bergerak pada bidang software telah dipercaya selama bertahun-tahun untuk membuat sebuah aplikasi terkait sistem informasi rekam medis ini oleh berbagai rumah sakit. Jadi, kami sangat kompeten untuk membuat aplikasi sistem informasi rekam medis ini. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa project manager telah membangun kredibilitas selama bertahun-tahun sebagai project manager untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rumah sakit dan membuat sistem ini. Yang kedua adalah berikan emosi. Di sini project manager berhasil menarik emosi dari owner untuk memperhatikan serta untuk mengikuti presentasi dengan baik. Satu persatu di ruang rekam medis. Penjelasannya bagus. Yang ketiga, demonstrasi dan secara logika. Yang juga dapat ditemukan di menu rekam medis, di mana pencatatan rekam medis pun dilakukan secara komputerisasi, di mana semuanya sudah berbasis digital, sehingga kita tidak perlu takut lagi untuk berkas rekam medis menjadi rusak, menjadi hilang. Pada video ini dapat dilihat bahwa project manager telah memperlihatkan bagaimana sistem ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan fitur-fitur yang dimiliki pada sistem ini. Hal tersebut langsung diperlihatkan kepada sang owner. Yang keempat, lakukan tindakan.
Sang project manager telah membangun sistem yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rumah sakit dan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh sang project manager untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah sakit ini. Pada teori yang ketiga, kita akan membahas tentang bottom line dan blueprint. Bottom line merupakan deskripsi pendapatan bersih alias pendapatan setelah dikurangi beban. Berikut adalah contoh penerapannya. Apa keuntungan yang kami dapatkan dari sistem ini? Baik, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, keuntungan yang didapatkan oleh pihak rumah sakit setelah pengimplementasian sistem ini adalah sebanyak Rp255 juta setelah 1 tahun penggunaan aplikasi ini. Hal ini didapatkan dari tingkat kepuasan pasien semakin meningkat akibat pelayanan pasien yang sudah menggunakan sistem informasi rekam medis berbasis web ini. Pada video tersebut, sang project manager menjelaskan terkait keuntungan yang didapatkan oleh rumah sakit dengan pengimplementasian aplikasi ini. Blueprint merupakan alur detail yang membentuk kebijakan termasuk penentuan tujuan dan target formulasi strategi implementasi program serta langkah-langkah yang perlu dijadikan fokus dalam rangka mengimplementasikan sebuah proyek. Berikut adalah contoh prakteknya. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait seberapa pentingnya aplikasi sistem informasi rekam medis berbasis web ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah sakit serta untuk meningkatkan efisiensi terhadap pelayanan pasien sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan dari rumah sakit ini. Baiklah, silahkan jelaskan lebih rinci mengenai proyek Anda. Pada video tersebut, kita dapat melihat bahwa sang project manager menjelaskan tujuannya dalam mempresentasikan ini adalah terkait pentingnya penggunaan aplikasi sistem informasi rekam medis berbasis web ini untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit dari hasil efisiensi dan pelayanan terhadap pasien. Pada teori yang keempat, kita akan membahas tentang organize your talk in 7 easy stage, di mana poin yang pertama adalah opening presentation, yang kedua adalah explore, yang ketiga adalah explain, yang keempat adalah invite, yang kelima adalah summarize, yang keenam adalah request, dan yang ketujuh adalah closing. Opening presentation merupakan tahap di mana kita menentukan suasana presentasi dengan mengembangkan hubungan baik, membangun kredibilitas, dan berbagi tujuan. Hal ini dibangun dengan menjalin hubungan dengan sang pendengar. Hal ini dapat dilakukan dengan pujian yang tulus dan menceritakan sesuatu tentang diri sendiri yang ingin dipahami oleh pendengar. Berikut adalah contoh praktiknya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Coki Andriano. Saya merupakan project manager untuk proyek dari sistem informasi rekam medis berbasis web ini. Pada video tersebut, diperlihatkan bahwa project manager telah mengenalkan diri ketika bertemu dan menentukan tujuannya bahwa ia akan melakukan presentasi untuk membicarakan terkait proyek yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah explore. Pada tahap ini, kita dapat mengeksplorasi situasi dengan mendiskusikan beberapa informasi terkait latar belakang yang penting dan menghubungkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang owner. Di sini kita juga dapat mengeksplorasi masalah apa saja dan hal-hal yang berpotensi menjadi masalah. Berikut adalah praktiknya. Pada saat ini, rumah sakit Anda mengalami berbagai permasalahan terkait pengelolaan data rekam medis. Permasalahan yang Anda hadapi itu seperti pasien yang merasa kesulitan dalam membaca berkas rekam medis akibat dari tulisan yang tidak jelas dari petugas. Selain itu, berkas rekam medis fisik juga menggunakan ruangan yang banyak sehingga membuat biaya untuk ruangan menjadi bertambah. Oleh sebab itu, di sini saya akan mempresentasikan sebuah sistem informasi rekam medis yang berbasis web. Hal ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang rumah sakit Anda sedang hadapi. Sangat menarik. Coba dijelaskan lebih lanjut. Baik, akan saya jelaskan lebih lanjut. Video tersebut kita dapat melihat bahwa project manager telah mengidentifikasi
masalah-masalah yang ada di rumah sakit tersebut. Artinya, sang project manager telah melakukan eksplorasi dan melakukan analisis terkait permasalahan serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah explain, yaitu adalah ide atau rekomendasi yang ingin didengar oleh sang audiens. Di sini, sang project manager harus menghubungkannya dengan manfaat serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang owner, beserta harus didukung bukti dari hasil project dan hubungkan dengan spesifikasi yang didapatkan dari ide yang kita miliki. Berikut adalah praktiknya. Sehingga fitur-fitur di rumah sakit, fitur-fitur di sistem informasi rumah sakit kami di sini memiliki berbagai macam kegunaan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh rumah sakit Gapa dalam mengelola rekam medis. Fitur-fiturnya sangat menarik. Pada video tersebut, kita dapat melihat bahwa sang project manager telah menjelaskan terkait fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh aplikasi yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di rumah sakit ini. Selanjutnya adalah invite, di mana pada tahap ini kita harus menjelaskan kepada pendengar dan menanyakan terkait tindakan apa yang harus mereka ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut yang sesuai dengan proyek yang ditawarkan. Berikut adalah contoh praktiknya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini? Baik, berdasarkan perhitungan beserta Gantt chart pada presentasi ini, waktu yang dibutuhkan adalah 5 bulan. Baik, saya akan memberikan waktu sesuai waktu yang telah dibutuhkan oleh tim Anda. Pada video tersebut, kita melihat bahwa sang project manager memberikan penjelasan terkait waktu yang dibutuhkan. Sementara itu, sang owner memberikan pendapatnya bahwa ia akan memberikan waktu yang dibutuhkan oleh sang project manager untuk mengerjakan proyek ini sesuai yang dibutuhkan. Hal itu menunjukkan bahwa sang project manager berhasil membawa sang owner untuk mengambil keputusan dalam proyek ini. Selanjutnya adalah summarize. Ini adalah tahap transisi yang mengarahkan kita untuk mendorong respon dari audiens. Berikut adalah praktiknya. Mengelola data rekam medis secara online dan berbasis web. Sangat menarik. Coba silahkan dijelaskan lebih lanjut. Baik, akan saya jelaskan lebih lanjut. Pada video dapat dilihat bahwa owner memberikan respon terhadap presentasi project manager dengan bertanya lebih rinci terkait project ini. Selanjutnya adalah reaction. Ini merupakan tahap untuk mengetahui reaksi yang diberikan oleh audiens. Seberapa besar aplikasi ini dapat membantu rumah sakit dalam mengelola data? Tentu, aplikasi ini akan sangat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan rumah sakit ini dalam mengelola data rekam medis. Karena dalam aplikasi ini memiliki fitur-fitur seperti pencarian data pasien secara real time. Hal tersebut akan mempersingkat pencarian terhadap data pasien yang dibutuhkan waktu lama. Selain itu, staf juga dapat melakukan pengelolaan terhadap data rekam medis seperti menambah, mengedit, dan menghapus. Dan hal tersebut tentu dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah sakit ini. Pada video tersebut dapat dilihat bahwa project manager telah membuat sang owner merasa tertarik dengan project yang ditawarkan. Yang terakhir adalah closing. Ini merupakan tahap akhir dari presentasi dan ini merupakan titik di mana kita menyimpulkan pertanyaan dari audiens dan memperkuat tujuan utama untuk pembicaraan. Berikut adalah praktiknya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi sistem informasi rekam medis berbasis web ini. Berdasarkan kesimpulannya, aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam pengelolaan data rekam medis. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi sistem ini adalah sebanyak 5 bulan dan biaya yang dibutuhkan adalah sebanyak 150 juta rupiah. Untuk itu, kita telah sepakat untuk menjalin kerjasama. Dapat dilihat bahwa video tersebut bahwa project manager telah mengakhiri presentasi dengan kembali membahas tujuan dengan owner serta mengingatkan
kedekatan dengan mengatakan terkait kerjasama yang terjalin ke depannya bersama sang owner. Yang selanjutnya adalah teori kelima, yaitu delivering your introduction. Terdapat 5 poin, yaitu greet your audience, yang kedua adalah capture attention, yang ketiga adalah establish your credibility, yang keempat adalah preview your talk, dan yang kelima adalah presenting your conclusion. Greet your audience adalah tahap di mana seperti sebuah percakapan. Salam ini atau sapaan ini diharapkan dapat mencairkan suasana untuk menjalin hubungan baik dengan audiens. Berikut adalah praktiknya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Coki Andriano. Saya merupakan Project Manager untuk proyek dari Sistem Informasi Rekam Medis berbasis web ini. Saya sangat senang dapat bertemu langsung dengan Anda yang merupakan orang penting di rumah sakit ini sebagai pemilik dari rumah sakit ini. Dapat dilihat bahwa video tersebut, sang Project Manager telah melakukan sapaan dan salam hangat terhadap owner dan memberikan pujian terhadap sang owner terkait kredibilitasnya. Selanjutnya adalah establish your credibility, yaitu merupakan tahap ketika audiens memahami keahlian dan pengalaman kita sebagai seorang project manager. Berikut adalah contoh prakteknya. Nah, kami sebagai perusahaan teknologi yang bergerak pada bidang software telah dipercaya selama bertahun-tahun untuk membuat sebuah aplikasi terkait sistem informasi rekam medis ini oleh berbagai rumah sakit. Jadi, kami sangat kompeten untuk membuat aplikasi sistem informasi rekam medis ini. Diperlihatkan terkait bahwa project manager memiliki kredibilitas di bidang dunia teknologi, khususnya di bidang software. Hal tersebut juga menyebabkan project manager sudah bertahun-tahun dipercaya untuk membuat aplikasi sistem informasi rekam medis oleh banyak rumah sakit. Dan itu menunjukkan tentang penggunaan logika serta alasan yang jelas untuk owner mempercayai project ini kepada sang project manager. Lalu selanjutnya adalah preview your talk. Ini merupakan tahap di mana kita harus mengarahkan audiens kepada inti pembicaraan yang ingin dibahas. Berikut adalah praktiknya. Rumah sakit mengalami permasalahan untuk pengelolaan data rekam medis. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh untuk pelayanan terhadap pasien dan menyangkut terkait kepuasan pasien terhadap rumah sakit. Untuk itu kami membuat sebuah sistem, di mana sistem ini adalah sistem berbasis web yang memungkinkan untuk mengelola data rekam medis secara online dan berbasis web. Pada video tersebut diperlihatkan bahwa project manager langsung menjelaskan inti dari pembicaraan, yaitu membicarakan tentang sistem yang dapat mengatasi permasalahan di rumah sakit ini kepada sang owner. Lalu yang terakhir adalah presentation your conclusion, di mana kesimpulan yang baik memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah tandai akhir pembicaraan Anda, yang kedua adalah ringkaslah poin-poin utama Anda, yang ketiga adalah sarankan ajakan untuk bertindak atau berikan pertanyaan yang mudah diingat. Lalu yang keempat adalah ucapkan terima kasih kepada audiens karena telah mendengarkan. Berikut adalah praktiknya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi sistem informasi rekam medis berbasis web ini. Berdasarkan kesimpulannya, aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam pengelolaan data rekam medis. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi sistem ini adalah sebanyak 5 bulan dan biaya yang dibutuhkan adalah sebanyak 150 juta rupiah. Untuk itu kita telah sepakat untuk menjalin kerjasama. Apakah ada pertanyaan lain, Pak? Saya kira sudah cukup karena penjelasannya juga sangat mudah dipahami. Pada video tersebut dapat dilihat bahwa project manager telah menandai bahwa presentasi akan berakhir dengan berkata, "Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan." Lalu project manager meringkas kembali poin-poin penting selama presentasi dan melakukan pertanyaan, yaitu mengatakan apakah ada pertanyaan lain, dan sang project manager mengucapkan terima kasih kepada owner. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.